Dari Lagoy, saya kebetulan ke Amerika. Sempat 7 tahun di Amerika. Market Bali ini 60% foreigner bule, orang luar, 40 lokal. Investasi Pemprov itu lebih kurang 175 miliar. Nggak untung-untung gitu. Bagaimana supaya orang bisa datang ke daerah kita? Orang kan pengen tahu. Oh iya. Kalau orang pengen tahu, orang kan mau cari tahu. Mau cari tahunya lewat mana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya sedang berada di salah satu hotel di Kuta, namanya Bedrock Hotel. Dan kali ini saya juga ditemani oleh General Manager hotel ini. Saya perkenalkan, namanya adalah Ofetri Betel. Salah lidah, saya tidak tahu juga, nanti kita konfirmasi kepada Pak Becel gitu. Selamat pagi dah. Pagi. Saya panggil Uda saja, karena memang ini yang menarik. Beliau ternyata orang Sumatera Barat, tepatnya di daerah Payakumbuh begitu. Dangwang. Makasih Pak. Panggilan Becel? Betel. Nah, kita ringan-ringan saja dulu. Namanya Ofetri Betel. Beliau adalah General Manager di beberapa hotel ternyata, dan memiliki spesialis skill. Di antaranya adalah development and delivery of training, juga seorang trainer rupanya, juga project management, termasuk juga problem solving ya, dalam konteks itu materinya, termasuk juga strategic planning. Yang menarik adalah di saat pandemi Bali kemarin memang betul-betul terpukul, karena memang sentral produksi dari Bali ini adalah di sektor pariwisata. Ketika pandemi 2 tahun yang lalu, 2020-2021, itu memang kunjungan wisatawan di stop ya, anjlok dan berkurang. Namun yang menarik, hotel ini tetap survive. Nah, kenapa namanya ini Ofetri Becel? Bisa sejarah sedikit. Pemberian dari orang tua. Oh, pemberian orang tua ya. Sebetulnya awalnya dulu nama saya itu Peter Bechtel. Akhirnya sama mama diganti jadi Ofetri Bechtel. Nah, Bechtel ini adalah dulu perusahaan Amerika, oil product company. Dulu pernah ada di Bontang. Iya. Ada historical panjang lah tentang hal itu. Akhirnya diberikan sama orang tua. Lahir di Payakumbuh. Di mana tempe dah? Dangwang ya. Dangwang. Dia masih bisa bahasa Minang? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Kok sampai ke Bali nih? Gimana ceritanya, singkatnya? Jadi memang saya di dunia pariwisata, di dunia hotel, berawal dari Oktober 95. Mulai dari Tanjung Pinang, Batam, kembali ke Tanjung Pinang, Lagoy, dari Lagoy ya. Lagoy, pernah. Dari Lagoy, saya kebetulan ke Amerika. Sempat 7 tahun di Amerika. Di Amerika saya tempat ke Timur Tengah. Dubai, Abu Dhabi. Dari sana saya balik ke Indonesia, mulai dari Pekanbaru, habis itu masuk ke Bali, ke Surabaya, ke Tanjung Pinang lagi, habis itu ke Surabaya, akhirnya saya mendarat di Bali sekarang. Jadi ini hotel dari awal hotel buka ini. Kita setting hotel awal pre-opening. Awalnya ikut merancang pre-opening hotel ini ya. Hotel di mana? Kawasan mana dia berdiri ini di Bali? Bisa dijelaskan mungkin Hotel Bedrock ini lokasinya di Jalan Wanasegara. Dekat dari bandara. Paling ini cuma bandara 3 menit ya. Di samping Lipo Mall. Dekat ke Pantai Jerman, ke Kuta Beach, Pantai Kuta itu palingan 1,5 kilo ya.
Ini konsep pengelolaannya seperti apa nih Pak Becel? Tadi juga ada yang sarapan pagi, saya ambil juga videonya, ada juga lontong pagi malah nih. Itu kan Lontong Kubang. Lontong Kubang. Ini Yes. kan Minang banget itu. Taste Minang. Tes Minang, Ya, ya. rasa Minang. Ya, ya. Apa aja? Jadi sekarang begini, semenjak pandemi, sekarang kan tingkat hunian untuk foreigner, orang luar, Oke. kan belum tinggi. Ya, ya. Jadi kita mengembalikan konsepnya ke konsep lokal dulu. Konsep lokal. Dulu awalnya market Bali ini 60% foreigner bule, orang luar, 40 lokal. Nah, sekarang kan bulenya belum semua totali kembali. Ya. Jadi sekarang konsep lokal. Nah, lokal itu ternyata kita coba taste makanan. Ternyata orang ke Bali ini banyak mencari makanan lokal. Oh. Di samping makanan Kuliner internasionalnya, ya. kuliner lokal ya. Ya, di samping makanan internasional kita ada, tapi kita sekarang perbanyak makanan lokal, menu lokal. Dan untuk itu diambil lokalnya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dan respon selera bule Sangat gimana? bagus. Nah, Ini itu dia. nih. Jadi taste. Rendang, apa aja tidak? Rendang, apa? Bukan, saya bawa bumbu dari Padang itu bumbu kambing, Bumbu kambing. bumbu soto, Oh, iya. yang bumbu soto yang di packing itu ya. Aha. Untuk buat soto. Untuk buat soto. Bumbu asam pade. Oh, Jadi kalau bumbu lontong itu kan bisa dimix sama asam pade. iya, iya, iya. Atau bumbu lontong bisa dimix sama bumbu kambing. Aha. Atau lontong bisa dimix sama bumbu rendang. Bumbu rendang saset. Iya, iya. Nah, kita bawa dari situ. Bukan diaduk di sini, tapi kita bawa dari sana. Di pool ya, paketnya Pool. dari Sumatera Barat. Ya. Nah, Sangat cocok. Kalau seandainya wisatawan dari Sumatera Barat mau ke Bali, kalau seleranya itu tidak ramah terhadap soal Western ya, makanan Barat, nah di sini tempatnya. Karena memang makanannya disediakan oleh Pak Becel ini yang rasa Minang sekali gitu. Rasa mau lokalnya. soto, Ya. mau lontong, Ya. mau rendang begitu ya. Dan itu masuk. Oh, kreatif juga. Taste-nya dapat. Dan kita lihat lagi dengan kondisi umpamanya tamu nih sekarang mayoritas tamu dari daerah Sulawesi. Sulawesi. Nah, itu menu Sulawesinya bakal muncul. Jadi kita kan bisa lihat di historical tamu yang check-in itu siapa Iya, saja. iya, iya, iya. Jadi itu kan kelihatan. Disesuaikan seleranya. Disesuaikan. Oke, Dan baik. itu dapat. Saya tertarik juga di setengah pandemi ternyata ini hotel survive juga. Ya, Saya alhamdulillah menjadi ingat Pak Becel, kita kan di Pemprov Sumatera Barat itu memiliki badan usaha milik daerah namanya Hotel Balerung yang ada di Matraman, Jakarta begitu kan. Oh, ya, Balerung ya? Ya, Balerung. Yang di Senen. Senen. Itu hotel ada 104 kamar, investasi Pemprov itu lebih kurang 175 miliar. Nggak untung-untung gitu. Boleh dibocorkan nggak strategi mengelola hotel yang efektif biar dia untung gitu loh? Ini untung nggak nih hotel? Untung. Dan biayanya membangun hotel ini dari utang misalnya. Kalau seandainya yang oke saya katakan seperti itu utang, tapi yang Balerung kita itu dari APBD Pak. Modalnya nggak utang, modalnya nggak ini begitu cash money dari APBD, betul. tapi belum mendatangkan ini ya. Itu kawan-kawan di DPRD provinsi juga berteriak keras, kenapa nih hotel yang sewa ini belum memberikan dividen kepada daerah. Saya ingin tanya juga nih Pak Becel ini, Pak Betel, gimana sih strategi mengelola sebuah hotel itu lebih efektif dan menguntungkan pemilik modal? Sebetulnya setiap kita mengelola bisnis apapun, Ya. itu kan rasio ada. Rasionya itu ada, rasio karyawannya, rasio pengeluarannya ada. Terus kita harus lihat lagi harga jual kita seperti apa. Memang di saat pandemi kita sempat tutup Pak 2 bulan. Sempat tutup ya? Sempat kita tutup 2 bulan. Akhirnya bulan ketiga kita tutup dari bulan Februari sampai Maret sampai Mei, pertengahan Mei. Tahun 2020. 20. Dan itu totally Bali ini kayak kota mati. Ya benar-benar. Nah, kita istirahatkan karyawan, akhirnya kita bicara sama owner, kita tetap buka. Yang survive, Bapak bilang survive tadi, itu betul-betul survive. Dan di sini saya baru ngerasakan survive itu seperti apa. Selama pandemi, ini hotel tidak pernah disupport. Kita tidak pernah minta duit sama sekali sama owner. Operasional? Yes. Kepada pemilik? Nggak pernah. Oke. Dan itu kita bisa survive. Itu baru namanya survive. Wow. Kuncinya adalah ada beberapa kunci yang cara yang kita lakukan. Sebagaimanapun pimpinan itu pinternya, bagaimanapun pimpinan itu hebatnya, kalau dia nggak bisa mengkop tim, namanya teamwork ya, kerjasama, teamwork, work as a team. Nah begitu loh. Semua kita harus turun. Kita
Hotel ini 159 kamar. 159 kamar ya. 159 kamar. Kalau Balerung kita lebih kurang 104 kamar ya. 104 kamar. Lebih kurang ya. Rasio saya punya karyawan cuman waktu pandemi itu 18 orang. Kecil sekali. Kecil. Dan itu semua kita lakukan. GM boleh jadi tukang cuci piring bisa. GM bisa cuci lantai bisa. Nah, semua. Jadi GM yang pernah ke Dubai, pernah ke Amerika ikut cuci piring. Boleh, nggak jadi masalah. Nah, jadi intinya tuh kalau kita melakukan itu bersama sama tim, itu hasilnya akan bagus. Oh, itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Jadi kerjasama yang baik. Rasa memiliki itu bersama-sama. Bikin atmosfer itu enak di lingkungan bekerja. Mereka semuanya orang ini kan bisa. Tinggal kita mentraining mereka bagaimana untuk lebih bisa. Contoh nih, kita harus multi skill. Multi skill itu kayak reception, dia harus bisa di restoran. Si manajer engineering dia bisa nyetir. Manajer marketing dia bisa nyetir juga. Jadi semua kita lakukan. Jadi multi skill. Jadi untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Yes. Itu yang harus kita lakukan. Dan sampai sekarang hotel Bapak lihat sendiri kan kita penuh terus. Di bulan bulan Juli sekarang ya. Hotel bisnis sudah mulai membaik. Karyawan kita cuma 40 orang. Ini era-era jadwal-jadwal lost session atau full? Ini sudah mulai high season sih. Kalau harusnya di Bali itu sampai Desember. Ya, tapi ini masih up and down sedikit lah. Karena kegiatan ya, apalagi sekarang ada sedikit lentingan PPKM lagi kan ya. Ngecekkan naik pesawat kan. Dan harga pesawat pun lagi agak tinggi sedikit lah sekarang. Sebetulnya kita penuh. Itu betul. Ya. Rata-rata okupansi kita berapa? Sekarang 80%. Mantu date-nya. Rata-rata bulanan 80%. Banyak untung dong, 80%. Kalau untung, alhamdulillah ini hotel ya selama kita tutup kita nggak dapat apa-apa ya. Tapi untungnya yaitu kalau saya lihat sih kita nggak minta subsidi dari owner. Iya. Dan tidak pernah dari awal ini hotel buka karena saya opening GM di sini merugi. Tidak pernah merugi sejak dibuka awal. Wow, keren. Nah, begitu juga kalau Bapak tadi ngomong dengan rasio hotel yang di Jakarta, sebetulnya Jakarta bagus ya. Marketnya bagus. City Hotel. Market bagus. Cuma saya belum tahu ya produknya Balerung seperti apa ya. Karena Jakarta kan juga banyak kompetitor. Tapi ngomong-ngomong, Pak Becel kan juga dipercaya mengelola hotel yang lain juga. Berapa hotel yang di ini? Kalau di grupnya Bedrock ada 3 hotel. 3 hotel ada di Bali. Di Bali ada 2. Di Surabaya Bedrock ada 1 lagi. Bedrock di Surabaya juga satu lagi di bawah koordinasi manajemen. Di bawah Bedrock. Ya. Jadi bintang 3-nya kita Euphoria namanya. Kalau bintang 4-nya Bedrock. Yep. Sip. Nah, nanti apa-apa nanti kontak Pak Becel, saya kasih nomor kontak personnya nanti ya. Yang ke Bali ya, orang-orang Sumatera Barat terutama begitu. Pak Becel, boleh tahu nggak? Kita kan misalnya seperti case-nya Hotel Balerung. Ketika kita coba mempertanyakan kenapa tidak untung, kenapa tidak store ke dividennya, karena memang biaya penyusutan gitu. Nah, sebelum penjelasan biaya penyusutan ini apa, saya ingin tahu juga komponen pengeluaran biaya operasional hotel itu berapa sih angka-angka toleransinya mungkin? Misalnya untuk makan, minum, listrik, karyawan. Ada nggak itu hitungannya Pak Becel? Sebetulnya hitung itu ada. Kembali lagi kita ke fasilitas hotel ya. Kalau fasilitas hotel itu umpama nih contoh, Balerung itu dia punya ruang meeting banyak. Ya. Otomatis dia punya karyawan di daerah F&B-nya kan banyak. Di bangketnya. Tapi kalau kita tidak, makanya saya bilang kita kembali ke multi skill. Ya. Karyawan F&B saya, food and beverage, karyawan restoran, itu langsung bangket, ngurusin ruang meeting. Tapi kalau kita pilah lagi, karyawan meeting beda, karyawan restoran beda, karyawan room service beda, karyawan kitchen beda, ya bengkak. Tinggi, pasti tinggi. Tapi kalau secara rasio, bisnis hotel, untuk listrik itu 4-5% dari revenue. Idealnya 4-5% dari revenue. Betul bisnis hotel ya. Nah, caranya bagaimana untuk mencapai itu bisa dapat daily control tiap hari, tiap waktu. No, bukan tiap hari. Contoh nih, mereka harus mencatat meteran listrik itu. Ya. Sekarang jam 6. Besok ke jam 6 subuh lagi. Dia catat tuh, engineering catat. Oh, sekian kWh. Kita kalikan rupiahnya. Contoh nih sekarang, tadi malam tamu full. Total listrik kita cuma 2.200.000. Kan begitu. Tahu-tahu besok tidak full,
listriknya 2.400.000, itu saya akan langsung pertanyakan ke engineering, ketika ke chief tamu engineering. sedikit, kenapa listrik masih naik gitu ya? Ada apa gitu loh. Nah, itu kita kontrol. Oh iya Pak, ini, ada itu alasan biasa ya. Kita cari. Disitulah problem solvingnya, gitu loh. Contoh problem solving itu begini. Oh iya Pak, kemarin kita menaikkan air di saat menaikin pompa air di jam berapa? Oh jam 6 ke jam 10 air selalu hidup. Oh salah. Itu kan beban puncak. 2 kali lipat. Hindari pemakaian pemakaian yang tinggi di beban puncak. Biar tidak bengkak ini gitu loh. Oh Pak, kemarin kita ada meeting, AC hidup sampai jam berapa? Kalian ini kita dalam otak seorang pemimpinnya dia pasti udah mencatat tuh. Kaliannya sekian. Oh masih over. Besok jangan ulang lagi ya. Nah, kita harus turun ke lapangan ngelihat apa sebetulnya yang terjadi gitu loh Pak. Jangan dibiarkan berjalan. Jangan biarkan seadanya. Kita survei lagi. Umpamanya kita belum pakai lampu LED. Oh ya, sekarang kita hitung nih. Kita dekatin mereka, LED-mu yang belum ada LED berapa? Memang LED investasi tidak gede. Tapi kalau yang tidak LED kan harganya murah. Tapi wattnya kan gede. Kalau LED 7 watt kan udah sama kayak 21 wattnya. Diakumulasi justru lebih hemat. Yes, betul. Terus juga makan maksimal atau biaya karyawan itu berapa udah patok? Kalau di makanan paling tinggi itu 35%. Maksudnya apa itu 30% dari? Persentasi untuk kos makanan. Persentasi kos makanan. Jadi begini. Udah jual 100.000 per porsi misalnya, harga pokoknya 35.000 sesungguhnya. Itu maksudnya? Enggak. Di bawah 35 harusnya. Seharusnya. Ya, jadi paling tinggi itu 35. Jadi begini nih. Umpama nih kita menekan kos itu. Memang kita udah tahu kos makanan 35%. Ya. Saya pegang 35. Ya. Saya kasih ke chief accounting saya, kos makanan kamu bolehnya cuma 33%. Dan dia punya senjata 2% nih. Sebelum menanjak ke saya kan. Nah, si chief accounting saya nanti akan ngomong sama chefnya makanan, kitchen, kos makanan kamu paling tinggi bolehnya 32%. Sejauh itu ya? Dia pegang 1%. Ya. Nah, bagaimana mengontrol kos ini supaya tidak sampai, kan ada sampai 40, 50, itu sudah luar biasa jelek. Nanti pengontrolan itu harian. Hari ini tanggal 1 nih. Saya selalu tekankan kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dia belanja boleh. 15 ke atas belanja cekek. Mulai tak cekek, 20 tak cekek lagi. 28 habis cekek kan. Belanjanya itu. Jadi bukan tidak boleh belanja, tapi ada barang yang di bawah itu seharusnya masih bisa dipakai. Nah, begitu. Tapi kalau semua pembelanjaan di-approve, dikasih, semua di-approve, dikasih. Jadi kontrol tadi udah bengkak. Jadi kalau di pertengahan bulan dia sudah kelihatan di angka 40 atau 38, kita masih punya napas 15 hari ke depan lagi untuk menekan ini. Tapi jangan di akhir bulan ketahuan, alah 40%. Waduh, 37%. Apa yang mau kita bikin? Nggak ada yang mau bisa dirubah lagi ya kan? Tapi kalau di pertengahan bulan ketahuan, itu masih banyak yang bisa kita lakukan untuk 15 hari ke depan. Jadi memang kontrol manajemennya ketat sekali, disiplin sekali ya. Harus kita lakukan. Dan begitu juga untuk perbandingan harga supplier. Kan kadang anak-anak kan suka ngambil datangkan supplier saja biar gampang. Sebetulnya kalau kita terjun ke pasar, contoh pasar Padang, pasar pagi, harga sayur di situ 1.500. Kalau pakai supplier 2.000, kenapa kita nggak langsung ambil ke sana? Langsung dong ke pasar? Iya. Mantap. Nah, itu kan market survei namanya, kita survei ke bawah. Jadi memang efektif, efisien ini ya? Iya, jadi kalau untuk karyawan berapa bandingan ada? Kalau sekarang kita masih 159, karyawan 40, berarti 0,36 ya, 0,3,6. 159 kamar, hanya 36 karyawan. 40 orang. 40 orang. Cukup ya melayani ya, optimal tuh ya pelayanannya. Bapak bisa lihat tiap pagi seperti apa. Puas nggak dengan layanan mereka? Nah, kan begitu. Sebetulnya kembali, makanya saya bilang kembali kita cara mentraining mereka, nge-grab mereka as a team. Mereka keteteran kita bantu, mereka nggak tahu kita kasih. Jangan apa istilahnya, oh ini section kamu nih, kita lihat sectionnya keteter, ya udah, semua tim akan turun ke situ. Oke dah, overall GOP keuntungan kotor hotel itu berapa persen? Kalau bulan itu dia akan fluktuasi ya. Fluktuasi ya. Ya tergantung tingkat hunian.
Kalau kita kemarin main di 38 ke atas. 38%? Yes, dari total revenue. Dan itu ini hotel pernah mencapai 56%. Wow. Pernah mencapai 56%. Efisien sekali dah. Pernah mencapai, dan itu luar biasa ditakutin sebetulnya. Kalau si owner selalu minta 56 kita habis. Iya. Jangan tahu juga ya. Sampai nanti naikkan 57, 58 gitu. Kacau iya. juga. Kemarin udah sampai 56 katanya kan. Iya. Besok 58 lagi, nanti minta 60% kan. Owner milik modal. Kita udah investasi 175 miliar, 0 rupiah itu setorannya berapa tahun yang belakang yang Baleirung kan. Aduh, kasihan. Bagaimana strateginya untuk bisa memotivasi sumber daya manusia yang ada di hotel ini merasa memiliki dan efektif? Ada reward mungkin yang... Reward pasti ada. Kita pasti ada punishment, pasti ada reward. Sebetulnya kenapa saya bilang kita harus ada pendekatan dan multi skill. Contoh kasar, kita sebagai pimpinan turun. Mereka ke teater untuk mencuci piring. Ya. Saya sering cuci piring di belakang. Oh, pemimpin ikut? Wih, ikut dong. Kita harus ikut. Dia ke teater. Kalau enggak, masa kita main cambuk? Kalau kita main cambuk harus cepat. Kan nggak mungkin. Main ini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi begini Pak. Keren. Dulu konsep manajemen dulu memang dia itu manajer itu di belakang meja 80%. Di areal 20%. Sekarang saya balikin. Di belakang meja kita cuma 20%, di areal kita 80%. Turun semuanya. Nah, pas jam check out, itu manajer semua standby di reception. Ngangkat barang, iya. Jadi tukang parkir boleh, jadi valet jadi. Karena ada reward ya? Iya. Dan itu mereka mau kerja sampai jam kerja 8 jam, mau jadi 10 jam, mau jadi 11 jam, mereka udah nggak mikir. Karena mereka udah nggak, aduh pulang karyawan masih banyak nih, hotel tamu masih penuh. Sebentar lagi kalau kita tinggal, apa yang terjadi? Itu mereka udah ngeluarin kata-kata sendiri loh. Pak, saya nggak usah pulang dulu deh. Kenapa? Tamunya belum masuk. Rasa memiliki tinggi sekali ya. Berawal dari pimpinan. Pimpinan ya. Pimpinan, manajer turun. Leadership yang kuat memotivasi sumber daya yang ada di perhotelan. Kalau mereka tidak mengerti, kita ajarin dengan hati. Ajarin dengan hati. Dan kita tidak boleh, ya contoh lah. Saya ini dari bawah Pak. Saya dari bawah. Iya. Dari bawah, maksudnya dari hotel. Kalau hotel dari bawah ini office boy apa namanya ini? Oh, enggak. Yang bawah itu maksudnya apa nih? Dari level karyawan dulunya. Level karyawan. Ya. Dari doorman, siapa nih? Dia di doorman, tukang buka pintu. Kalau kita masuk hotel-hotel dulu. Oh iya. Pagi Pak, pagi Bu. Iya itu ya. Pernah jadi doorman, pernah jadi reception, pernah jadi housekeeping, pernah jadi butler, pernah di marketing, semua. GM juga pernah kan? Oh, sampai sekarang. GM pernah juga. Oke, supaya bisa dijelaskan mungkin Pak Becel terkait persoalan biaya penyusutan itu apa sungguhnya gitu? Biaya penyusutan itu sama kita punya aset. Ya Contoh nih ya. Ini kan Baleirung kan habis biaya penyusutan terus katanya kan? Apa itu penyusutannya? Penyusutan itu pasti ada. Ya. Secara ini, contoh kita beli mobil lah. Oke. Beli mobil. Sekarang kita beli mobil 400 juta. Tahun depan kan harga udah nggak 400. Tuh. Nah, itu salah satu biaya penyusutan. Tapi biaya penyusutan itu bisa dilihat dari kondisi unit, umpamanya meja nih, atau komputer, atau matras lah, tempat tidur ya di kamar. Tempat tidur lah kalau di hotel kan. Aset-aset itu ada penyusutan, itu ada memang. Tapi itu kan tidak semua disusutkan di saat itu. Contoh nih meja. Dia masuk biaya penyusutan karena apa? Ada rusak. Ya. Ada perbaikan ini, perbaikan. Kan perbaikan, bukan penggantian. Oh, bukan diganti ya. Bukan Dulu harganya diganti. 10, sekarang keluar 10, bukan seperti itu ya. Nah, kan bisa diperbaiki. Iya. Biaya penyusutan itu tuh kalau kita iniin di secara angka pendapatan. Oh, sekarang pendapatan 5 miliar. Terus kena penyusutan 2 miliar. Apakah angka dari situ diambil dia? Iya. Di situ dari keuntungan kan itu biaya maintenance itu mesti masuk di biaya produksi dong. Biaya maintenance ada Pak, biaya maintenance kita sisihkan. Jadi dari revenue itu akan tersisi biaya maintenance, perbaikan, pengecatan. Ada lagi namanya biaya social welfare, ada lagi namanya biaya itu postingannya ke HRD, biaya untuk training, biaya untuk karyawan, menengok karyawan sakit ya, CSR ya. Itu ada biaya-biaya, itu ada kita sisihkan presentasinya. Biaya THR. Iya. Itu kita sisihkan setiap tahun. Setiap bulan. Setiap bulan ya.
Dan itu ada, biaya maintenance itu ada. Nah, tinggal kita tetapkan aja maintenance fee, maintenance untuk 1 bulan kira-kira kita budgetin berapa? 5%, 2% dari revenue, ya monggo saja. Oke, pertanyaan begini sederhana. Seperti cashnya Belerung, saya concern sekali persoalan Belerung nih. Okupansi rata-rata 60%. 56-60%, di atas 50%, dan juga ada kompensi di sana, ruang-ruang pertemuan dan segala macamnya, meeting. Nggak store tuh ke kas daerah. Apa ya masalahnya dalam pengamatan umum aja Pak Becel ya? Sekarang harga jual dia dulu berapa? Harga jualnya mungkin bintang 3 sih, bintang 3. Ya, bintang 3. Sekarang gini. Kan atau juga berapa harga jual kamu? Boleh okupansi 60% setiap bulan ya. Dia close 60% secara itu nilai tingkat hunian kamar. Ya, 60%. Belum lagi ditambah dengan angka ruang meeting. Yeah. Sebetulnya kalau udah ada meeting room, saya di sini revenue 700, kemarin berapa yang paling rendah ya, 700 juta sekian, kita masih dapat untung loh. Masih untung ya, 300 masih juta untung sebulan. Ya. Nah, sekarang rasionya mereka seperti apa? Kadang begini loh Pak. Rasio biaya ada ya? Ya, sekarang begini. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau dia ambil di supplier 2.000, nah, sedangkan kita turun ke lapangan. Itu dia, yang kita harus cek itu. Ya, kita turun ke pasar, itu cuma 1.500 atau 1.200. Satu menu sarapan pagi ini hotel bayar berapa? Nah, biaya produksi Anda berapa? Ya. Kan begitu mestinya. Contoh nih, di sini biaya satu breakfast, satu orang 60.000. Ya. Cost breakfast satu orang itu berapa? Paling cuma 8.000, 13.000 sekian. Berapa item Bapak kalau lihat pagi? Ya, ada ya. 18 sampai 22 item. Makanan pagi kita, sarapan pagi kita. Nah, ini informasi dari praktisi perhotelan ini menarik nih untuk bisa jadi fungsi pengawasan juga kawan-kawan untuk Balairung kan, supaya dia untung gitu. Jadi kita hitung tuh. Karena kadang 60% boleh, 80% boleh, tapi harga jualnya cuma 200.000. Iya, kan nggak masuk. Iya. Tapi mereka kan harus berkaca lagi nih. Room cost berapa? Iya. Kamar satu kali hidup, satu hari satu malam berapa? Sama cuci linennya berapa? Cuci handuknya berapa? Biaya karyawan berapa? Dia kan ada fixed cost sama variable cost. Dunia perhotelan kan juga terkait dengan perkembangan sektor pariwisata, ya kan. Nah, kenapa orang hotel udah penuh? Karena memang ada daya tarik kunjung wisata ke sini gitu. Yep. Nah, kita coba alihkan ke Sumatera Barat. Ya. Bapak dengar suara azan nggak? Azan ya? No, maksudnya suara azan. Ya. Jam azan. Ya. Di seluruh ruangan hotel saya ini tergaung suara azan. Wow. Sih? Ya, dengar. Ya. Suara azan. Jadi seluruh koridor itu azan. Masya Allah. This is Bali. Ini Bali. Filosofis ABSBK nggak tinggal ya, nggak hilang ya. Wow. Azan. Ini beliau juga di ruang-ruang hotel ini, di seluruh sudut hotel terdengar nih suara azan. Nah itu. Jam azan, jam sholat. Karena memang jam mau zuhur begitu. Di Bali loh. Setiap jam suara azan itu bunyi. Boleh nggak protes ya? Ada yang protes. Oh, ada yang protes. Ada. Terus gimana? Kita bilang this is our standarnya kita. Ya kalau standar ya dia mau ngikutin apa ini standarnya kita. Kalau setuju lu Bule-bule kan banyak juga nginap di sini. Iya, banyak. Nggak jadi masalah. Semua kamar nih suara azan masuk. Iya. Masya Allah. Di samping azan, sajadah apa semua di kamar ada. Jadi makanan kita memang halal. Halal semua. Konsepnya halal. Konsep halal dari supplier. Jadi dari seleksi pengambilan bahan sudah halal, pengolahan halal. Nah, jadi semua kita ciri khas lah kita munculkan gitu loh. Sayang kalau nggak ke Bali, kalau nggak nginap di Hotel Bedrock Kuta Bali. Nah, itu azan. Oke, kita lanjutkan. Tadi rehat azan. Saya ingin coba bincang-bincang nih Pak Becel nih, pengalaman beliau dalam rangka pembangunan sektor pariwisata di luar Sumatera Barat dan Sumatera Barat. Aduh, Wes, mantap. Alhamdulillah. Nah, ini kopi apa nih Pak Becel? Makasih ya. Ini kopi apa nih? Kopi ginseng. Wah, ini spesialis juga nih. Nih. Ada ngopi kita kan. Mantap. Gimana Pak? Persoalan pariwisata Sumatera Barat, walaupun Pak Becel aktivitasnya di luar Sumatera Barat, di Bali, di Surabaya, termasuk juga di beberapa daerah lain,
Kami yakini Pak Becel juga memantau di lewat digital, lewat medsos ya, bagaimana perkembangan pariwisata Sumatera Barat. Apa yang mesti dibenahi? Karena pariwisata merupakan salah satu program strategis dari gubernur hari ini, gitu, dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Gimana melihatnya? Sekarang begini, dunia ini adalah sudah dunia digital ya, dengan zaman-zaman sekarang. Ya. Kalau kita satu hal, bagaimana supaya orang bisa datang ke daerah kita? Orang kan pengen tahu. Oh iya. Kalau orang pengen tahu, orang kan mau cari tahu. Mau cari tahunya lewat mana? Kan begitu. Nah, sekarang semua sudah berbasis Android. Mostly sudah berbasis Android. Jadi bagaimana kita dulu ya, kalau konsep dulu memang door to door. Pakai brosur lah, spanduk gitu ya, lah, atau apa. Sekarang sudah nggak main. Nggak efektif? Nggak efektif. Oke. Sama sekali nggak efektif, dan itu biayanya gede. Ada komparatif nggak? Ada perbandingan nggak bahwa berbasis digital marketingnya lebih efektif untuk mendongkrak kunjungan? Oke, sekarang begini. Kalau kita ambil dari berbasis marketing berbasis digital, kita bisa melihat report orang yang melihat kita setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap bulan. Berapa orang yang melihat kita? Pertama itu orang kan mau dengar. Kalau orang mau ke Padang, saya mau ke Padang, mau jalan-jalan ke Padang. Tapi kalau orang mengenal Indonesia, orang mengenal Bali. Mau ke Bali, udah tahu pantai, udah tahu view-nya bagus, udah tahu budayanya cantik gitu ya. Tapi sekarang mau undang orang ke Padang, kita coba mama bapak sekolah. Contoh, lagi ada di Dubai. Orang nanya, oh kamu dari mana Indonesia? Indonesia mana? Di Padang. Padang itu apa sih? Ngomong, orang capek denger kan? Kita mau bawa brosur, nggak ke bawa brosur. Sekarang suruh dia masuk ke sosial media kita. Kita kasih linknya, ini sosial media kita. Jadi sebelum orang ke Sumatera Barat, sebelum orang ke suatu daerah, dia udah bisa lihat daerah kita tuh dari jauh. Seperti apa itu daerah kita? Dia punya referensi. Tanpa dia nanya, dia udah dapat. Hotelnya di mana udah ada. Oke, sekarang udah ada namanya online travel ya. Kayak Traveloka, Agoda, Booking.com, apa itu semua sudah ada. Tapi apa yang mau dikerjakan dia selama di Padang? Aktivitas itulah yang mau kita damkan di digital, berbasis digital kita. Ya. Cukup pakai pondok saja? Cukup. Seperti yang saya sudah paparkan tempo hari di beberapa kepala daerah, yang terutama Sumatera Barat. Dan salah satu dari mereka sudah ada yang pakai. Udah ada yang pakai. Dan itu kalau kita lihat di Indonesia, mereka adalah daerah kedua di Indonesia yang pakai sistem digital itu. Digital marketing. Digital marketing, tapi kita berbasis Google. Ya, berbasis Google. Dan itu kita panggil namanya tempo hari itu 360. Jadi kita basis 360 itu kita sebelum orang mau masuk ke suatu daerah, ke Padang, dia udah bisa lihat dari Bali nih, oh Padang, hotel ada di Padang, pantai ada di Padang, oh sebelah pantai ini ada lagi rumah makan. Jadi dia itu ketika kita mendarat di BIM, saya mau ke Mande, itu semuanya ada di... Semua di digital situ sudah ada. Tempat makan, tempat ibadah di mana, bentuk objek wisatanya juga terekam bagus. Bentuknya seperti apa, jaraknya berapa. Dan itu tidak mahal. Itu pariwisata virtual namanya tidak? Virtual, ya pariwisata virtual. Dan dia sudah bisa ngelihat. Bisa melihat ya, dan tertarik baru datang. Termasuk juga kontak person juga ada di sana. Semua. Rate juga. Kontak person ada, harganya ada, terus apa namanya? Itu ada standarisasi dong, PIC-nya ada. Padang kalau kita bikin begitu Pak, umpamanya kita mau promosi, kemana kita promosi? Contoh lah Padang, kita nggak usah muluk-muluk. Kunci promosi awalnya kalau saya pribadi ya, di sini anak-anak kita cari mana direct flight ke Bali. Penerbangan langsung. Penerbangan langsung ke Bali dari mana saja. Makassar, Manado, Surabaya, Jakarta, Jogja, Bandung. Ya udah, sisir daerah ini. Daerah ini sisir kita taruh istilahnya advertising kita ada di situ. Secara digitalnya itu Facebook, secara Google, secara apa lagi Instagram IG, juga Instagram ya. Itu ada di situ. Ini memang berbasis bayar, kita bayar. Tapi kalau kita bayar kan satu namanya PPC, pay per click. Per klik itu berapa cuman? Bayar. Kita taruh umpama di situ kan kita bisa lihat. Kita mau jumlah orangnya 1 juta satu hari. Ya udah kita besarkan duitnya. Daripada pejabat rame-rame ke Eropa, rame-rame ke Asia. Ya kalau untuk rame-rame promosi wisata. Oke, sekarang Bapak, kita lah pribadi. Kita ke Eropa rame-rame. Satu orang Bapak bisa ngomong satu hari berapa orang? 5 aja nak kuat. 5. Tapi dari sini untuk ke Eropa, saya bisa menebus 1 juta orang satu hari. Garanti. Dan itu reportnya ada.
Bisa kita tebus. Satu hari itu 1 juta orang tanpa harus ke Eropa. Tiket ke Eropa berapa? Satu kali jalan. PP berapa? Nginapnya berapa? Makan berapa akomodasi? Udah kasih di sini. Nah, itu strategi marketing digital di sektor pariwisata. Kita dam itu semua daerah kita bisa lihat. Kalau suatu ketika Pemda di Sumatera Barat butuh jasa seperti ini, bisa difasilitasi ya? Kita tinggal sharing, ayo. Share ya? Kita sharing, kita kumpul sambil minum kopi pahit. Kopi pahit. Tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Nah, itu dia. Gitu. Nah, Anda masih optimis dengan potensi wisata yang ada di Sumatera Barat? Sebutlah wisata view, wisata alam ya, wisata ada culture, wisata sejarah juga kita punya, kuliner juga punya. Masih optimis tak kita? Sektor pariwisata ini menjadi program strategis dari pemerintah daerah dalam karena gimana dah pariwisatanya? Atau termasuk juga masyarakatnya loh? Ya, jadi gini, ya memang kembali ke masyarakat sebetulnya ya. Bukan masih optimis. Kata-kata itu optimis sekali. Optimis sekali. Kalau kita rangkum dalam satu paket. Rangkum satu paket gini. Jangan penggerak pariwisata saja yang bergerak. Tapi nyampe di lokasi mulai terjadi yang bikin tidak nyaman. Tukang palak, tukang paku. Nah tuh. Kalkulator rusak. Nah tuh. Di Bali terjadi nggak? Kalau ada juga. Tapi kalau di Bali ketahuan begitu. Pecalang atau kalau di kita lurah ya. Ya, struktur desanya atau langsung negara turun tangan, tutup dia tempat itu. Itu bagusnya Bali. Ada umpamanya manicing yang curang, didatangin tuh sama security, ditutup sama mereka langsung. Mereka bisa nutup. Tapi kalau kita nanti kalau dinas orang pariwisata kita udah bergerak sejauh ini nih. Orang-orang agen Asita, Aspi atau apa gitu ya. Mereka sudah mendatangkan tamu, tapi nyampe di tempat kita datanglah tukang tukang pala, tukang paku, apa lagi namanya tuh? Pakung pala. Tahu makan segini, casnya tinggi, yang bikin orang nggak akan balik lagi kan? Nah, rata-rata kunjungan wisman kita yang menginap itu 1,8 maksimal malam hari. Apa namanya itu? Oh, rasio penginapannya dia. Rasio penginapan di Padang. Di Padang. Rata-rata. Bagus. Data BPS. Harga Padang. Artinya hanya semalam dia tidur ya. Mestinya kan 3 malam, 4 malam misalnya kan biar lama dia stay. Kita kan kembali ngelihat mereka leisure kah atau mereka bekerja kah? Dan rata-rata mereka tidak tertarik lagi untuk kunjungan kedua kali ketiga. Nah, kenapa? Apalagi mengendorse teman-teman. Kenapa? Nah, itu yang harus kita kaji. Yuk kita turun rame-rame dinas orang-orang pariwisata. Daerah mana nih umpamanya Pantai Bungue. Pantainya bagus. Orang rame ke situ. Bagaimana supaya masyarakat situ bisa sama-sama bertahan biar rame terus itu tempat. Biar rame. Ya kita lindungin mereka. Kalau nggak mereka nggak akan datang. Atau bisa jadi masyarakat belum merasakan kontribusi konkret secara material terhadap pariwisata ini di Sumatera Barat. Ya mungkin ya memang belum terasa ya. Kayak di Bali pasti belum terasa karena tingkat kunjungannya belum tinggi. Nah sekarang bagaimana kita bikin supaya tingkat kunjungan itu tinggi? Nah kalau tingkat kunjungan itu sudah tinggi, kita mulai dari sosial media ini. Saya yakin dan berapa tempat udah terbukti. Ternate kita bikin begini, Pariaman juga udah bikin begini, yaitu naik dia Sabtu Minggu. Saya udah dapat berita Sabtu Minggu pasti udah mulai macet Pariaman. Daerah Kelungkung, Nusa Penida dia bikin ini. Itu dia naik, tapi setelah dia naik orang daerahnya udah disiapin gitu Pak. Jadi nanti nyampe ke sana umpama nih pantai apa gitu ya. Tapi tempat makan nggak disiapin, MCK nggak disiapin, aktivasi seni budaya nggak disiapin. Nah sekarang kita punya loh. Pulau Mande itu. Wih, cantiknya minta ampun. Coba dikemas dalam satu kemasan cantik. Umpama nih ada fastboat yang bawa keliling, bawa tour. Tapi jangan dipalak orang naik situ kan standar gitu. Pelayanan jelas, standar harga juga jelas, standar harga jelas, itu kenyamanan. Yang perlu dibenahi. Kalau sudah nyaman orang pasti balik, pasti akan rekomen. Tapi kalau di Bali ini contoh Bali. Tapi ada yang bicara kalau di Sumatera Barat tentu dia tidak bisa seperti Bali ya. Enggak. Karena memang kulturnya berbeda begitu. Betul. Kalau di Bali, kenapa bisa berbaur ya dengan turis mancanegara sementara budayanya nggak hilang itu? Di mana kekuatan Bali ini dah? Budaya mereka nggak akan hilang. Budayanya nggak akan hilang karena Bali ini begini.
mereka ya contoh kecil, Aksara, nama-nama hotel sudah mulai harus ada. Ya kemarin ya betul. Aksara Bali. Aksara Kita Bali. masuk di Ngurah Rai, Aksara Bali. Ya. Pakaian mereka pakaian Bali. Terus tradisional mereka kenapa? Budaya mereka tuh canang untuk apa? Pura. Itu tetap terjaga. Terjaga, Dan itu dia kan daily activity di situ. Setiap hari mereka sembayang di situ apa semua. Ya kalau kita dibikin seperti itu ya nggak mungkin kan kita. Orang masyarakat Bali mulai terasa nggak persoalan sektor pariwisata ini yang mereka bisa menghidupi mereka lebih secara ekonomi? Oh kalau sekarang pasti dari pandemi kemarin anjlok habis, memang ya. Bukti ya. Tapi sekarang sudah mulai naik, ya udah pasti sangat terasa. Oke. Luar biasa sangat terasa. Terakhir dah, apa yang mungkin oleh Sumatera Barat mesti lakukan seperti sudah katakan tadi ya, para mulai dari kebersamaan tadi ya. Ya. Konkretnya seperti apa? Promosi kita tingkatkan. Promosi ditingkatkan. Kita tingkatkan promosi kita. Pakai media digital dan di dinas pariwisata contoh kita andalkan putra-putri daerah, anak-anak yang suka ngendorse, anak-anak milenial. Oke. Berdayakan di dinas pariwisata ya. Gantian mereka posting di sana, posting ini, posting itu, posting ini, akhirnya itu sosial media Facebook atau apa giat sudah. Nah disitulah nanti kita akan bawa link namanya kayak di Google Business deh ya, Google Business. Kayak Google Business. Google-nya itu pun kita bisa arahkan ke Padang, ke Sumatera Barat. Apa nih kegiatan di Sumatera Barat? Contoh kecil, makanya saya bilang, jangankan Eropa, Timur Tengah, kalau mereka mau musim haji, harusnya kita kan marketingnya kita, saya pribadi, kan kita sales call istilahnya ya, ke Timur Tengah. Kita nggak ke sana. Saya cuma butuh modal 1 juta sampai 3 juta untuk nembak ke Timur Tengah lewat Google. Saya tembak tuh hotel di Bali, hotel paket di Bali. Kenapa? Zaman di saat orang haji itu, warga daerahnya, orang negaranya di Timur Tengah tuh pasti mereka akan tur karena daerahnya penuh. Betul. Saat liburan Singapura, liburan Malaysia, liburan Australia, kita tinggal tembak ke situ saja. Dan nggak usah naik pesawat. Dari Arab penuh puncak kan? Ya. Seperti itu misalnya. Nah kenapa puncak bisa? Jadi bisa memang penuh? harus punya ini juga ya, main yang cukup Apa marketingnya. Something to do kan pariwisata gini Pak, something to do yang harus dikerjakan, something to see apa yang harus dilihat, apa yang yang bakal dibeli dia di situ. Nah kita bikin event tahunan. Contoh ya, Surabaya. Dia tahunan ada event rujak jingur loh. Rujak jingur. Menggiling rujak tuh tiap tahun. Awak punya Lotek. Kenapa kita nggak bikin? Gimana? Dia festival rujak. Iya. Kasih hadiah. Tinggal kumpul. Itu menarik bagi turis ya? Oh iya, event-event begitu menarik bagi hal dia. Yang sederhana. Hal yang sederhana. Nah terus kayak Maninjau dia sudah punya triathlon. Tur de Singkara atau apa. Nah, memang saya pribadi untuk daerah kelahiran saya lagi ngangkat itu tuh. Di daerah Payakumbuh saya lagi ngangkat itu. Dan itu kita bisa bikin, nggak bisa bikin. Tinggal kalau kita sudah masuk, tinggal kita kemas, kita siapin medianya, media udah siap, kita tinggal siapin orangnya. Oke, kita menukil lagi bicara Payakumbuh, kampungnya udah. Sekali baru udah pulang kampung? Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Cek pulang kampung ya? Cek pulang kampung. Karena para durian. Uni mah. Di Pekanbaru. Uni di Pekanbaru. Udah kayak Pekanbaru. Iya. Karena saya kalau pulang kampung, saya punya kebun durian. Punya kebun durian juga. Ya, jadi kalau dilihat di map Google ada juga. Nah, ini dia. Tinggal nyari. Memang pariwisata ini dunia kreatif rupanya gitu. Hebat betul potensinya, tapi tidak bisa mengkripnya, memasarkannya. Orang nggak tahu. Akan punya nilai. Orang nggak tahu. Nah, sekarang kan zaman selfie. Durian pendek kan, durian rendah. Foto dulu. Posting. Oke, gitu. Payakumbuh, daerah transit Pekanbaru sama Padang Bukit Tinggi gitu kan. Kabar-kabarnya objek wisata sudah tumbuh di sana gitu. Banyak. Hotelnya nggak ada itu? Nggak ada. Belum ada. Nggak mau bangun hotel di kampung. Gimana? Tunggu tanggal mainnya. Tuh, berarti ada rencana nih bangun Tunggu hotel. Tanggal mainnya. Ya jangan begitu. Orang dari Padang, dari Payakumbuh, dari Padang, dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru, buang puntung rokoknya di Payakumbuh. Merokok buang puntung rokok, lewat langsung Pekanbaru dia. Iya. Nah sekarang potensi 200 lebih loh objek wisata yang ada di Payakumbuh tuh. 200 lebih? 200 lebih, kalau nggak salah ada YouTube tuh 225 apa 275 ya.
Dan itu kan kayak Tugu PDRI, Tugu terbesar Asia Pasifik kan mau dibikin. Iya. Dan itu kita bisa angkat semua. Upacara hari bela negara di sana PDRI Tugunya. Ya, tapi ya karena akomodasinya nggak kuat. Akomodasi belum ada. Nah, hotel itu antara lain. Hotel berapa hotel sana kan yang bintang? Ya, belum bintang lah itu ya. Tapi untuk akomodasi penginapan sementara. Bangun tuh kampungnya, bangun hotel dah. Tunggu tanggal main. Berarti ada rencana nih. Tunggu tanggal mainnya. Sama warga Payakumbuh nih. Bedrock ya? Honda lagi. Bukan bedrock. Udah ini pengusaha kaya juga rupanya. Tapi motivasinya mungkin juga untuk membangun kampung halaman ya, menggerakkan di sektor pariwisata karena memang skillnya Pak Becel ini di sektor industri pariwisata, spesifiknya juga di dunia perhotelan. Apalagi daerah kita ini memang daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pariwisata dah. Sangat. Kita punya semuanya. Danau kita juga banyak, gunung kita punya, air terjun juga punya. Ada, iya. Kulturnya luar biasa, culture apalagi berbeda-beda. satu lagi tuh yang di Sumatera Barat. Daerah tercantik di dunia. Pariangan, kampung tercantik di dunia. Tercantik di dunia, terindah di dunia. Sih, mesti ada di kita loh. Iya betul. Tinggal kita angkat. Dunia tuh belum tahu. Kalau nggak diangkat sama TV, dunia kan nggak tahu. Kita pun nggak tahu. Iya. Kalau itu tercantik di dunia, kita jadikan itu kata kunci. Village yang tercantik di dunia, daerah yang tercantik di dunia. Orang akan nyari kan di Google. Wih, Sumatera Barat, kampung awak rupanya. Ada sedunia loh tercantiknya dia, terindah. Bayangan tuh. Masa kita nggak bisa ngangkat? Ayo orang pariwisata kita kumpul lah. Ayo. Itu dia. Spirit kolaborasi dan bersinergis. Itu yang menjadi kata kunci yang disampaikan oleh Pak Becel. Orang kampung awak Payakumbuh yang sudah melanglang buana ke beberapa negara dalam rangka mengelola sebuah perhotelan itu. Ke Qatar. Timur Tengah, Dubai, Abu Dhabi. Udah bisa bahasa Arab berarti? Sekete. Coba lah Ste. Assalamualaikum lah. Samoa. Demikian saudara-saudara, kita ketemu di sesi selanjutnya di topik yang berbeda. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih ya.